kemarin minggu lalu saya jadi saksi, terus saya dituduh katanya buat bikin cerita. Itu apa? Saya punya agenda apa sih bikin cerita? Utang piutang ya? Iya. Pikir secara logika deh. Kalau kita punya hutang atau kita ngutangin orang, kita ngutangin temen kita, datang ke rumah dong. Kenapa harus di mall marah-marahnya? Kenapa harus meludahi anak? Datang aja ke rumah, kan tahu rumahnya. Oke Kak, Hah? kedatangan hari ini di PN Jakarta Selatan Kak, boleh dikasih tahu Kak? Saya itu mendampingi teman saya yang kebetulan ada di situ di kejadian, merasakan apa yang kami rasakan di sana. Sebagai teman, saya datang, pasti support karena ya udah pasti apa ya di persidangan itu sebagai orang awam yang belum dan nggak tahu hukum sudah pasti ada deg-degannya, ada gimananya, ya support aja itu sesama teman, apalagi kan kejadian itu memang tidak pernah ada yang prediksi gitu. Terus kejadian itu juga sudah ada sekitar 1,5 tahun lalu lah ya kisarannya ya, jadi teman saya pasti lupa ingat. Kemarin jadi saksi. Kemarin minggu lalu saya jadi saksi, terus saya dituduh katanya buat bikin cerita. Itu apa? Saya punya agenda apa sih bikin cerita? Kalau nggak salah itu infonya kayak utang piutang, bener nggak? Ini loh, utang piutang ya? Iya. Pikir secara logika deh. Kalau kita punya hutang atau kita ngutangin orang, kita ngutangin temen kita, datang ke rumah dong. Kenapa harus di mall marah-marahnya? Kenapa harus meludahi anak? Datang aja ke rumah, kan tahu rumahnya, kan tahu nomornya, tahu alamatnya, tahu keluarganya. Datanglah. Kalau memang nggak bisa juga, ya cari cara. Jangan di mall juga, malu. Jangan di restoran juga, apalagi ngeludahin bayi. Terus sekarang dibuat-buat cerita. Kalau saya tuh katanya ngarang cerita apa ngeludah bayi. Jelas-jelas tuh ada videonya di jaksa penuntut umum. Nah, teman-teman media kan punya haknya untuk melihat langsung karena ini kan umum. Jadi boleh teman-teman media minta langsung video peludahannya. Boleh. Kemarin dari tim pengacaranya menampilkan video, tapi seolah-olah menyatakan kalau pihak dari teman Neng ini yang memprovokasi. Saya itu duduk. Kok saya provokasi? Kan saya yang duduk di meja. Enggak, teman Neng Teman saya yang mana? yang saat ini lagi sedang berperkara. Oh, itu. Dia juga duduk. Suaminya. Dia juga duduk. Duduknya sama saya di sebelah saya. Orang dia datang tiba-tiba. 5 menit kemudian setelah mereka datang. Dari mana dia dapat? Kok bisa? Neng, pernyataan kemarin saksi, Neng katanya bahwa ada yang berbeda dari BAP ini. Seperti apa Neng menanggapinya Neng? Gini ya Mas. Perbedaan itu kan pandangan orang itu kan berbeda. Jadi biarlah hakim yang menilai. Menurut saya ya, ini kan saya orang awam nih, saya nggak ngerti banget hukum, saya juga bukan pengacara. Tapi menurut saya itu adalah haknya hakim untuk menilai karena saksi betul-betul ada, tidak diada-adain, dan kita tidak ribut-ribut di media. Bisa dilihat lah, kami memang diem aja, kami difitnah juga diem gitu kan, diomongin arang-arang juga diem. Jadi Mas Budi klarifikasi bias Mas, jadi namanya dikait-kaitkan seperti apa? Ya nggak tahu juga karena waktu itu memang saya lagi video call suami saya minta bantuan sama suami saya karena saya lagi diserang.
lagi diserang, saya dibilang mandul lah apa segala macam sama dia. Ya saya minta tolong suami saya, tiba-tiba videonya dia marah-marah sama suami saya, teriak-teriak. Tapi memang Mas Didi nggak ada terlibat dalam konflik ini ya, dipastikan ya. Tapi Mas Didi ngeliat langsung dia marah-marahnya gimana, ada video callnya. Oh video call, by video call. Direkam, ada. Ada, kalau mau saya share bisa. Apa reaksi Mas Didi saat itu mungkin? Ya aneh aja kok ada manusia kayak binatang itu marah-marah nggak jelas tanpa duduk perkara. Terus saya bilang, oh kamu ada hutang, ya udah saya bayarin. Nggak mau dibayar juga, yang penting kamu diam, saya bilang, jangan bikin malu saya ini. Apa ya bahasanya tuh, ya saya tahu diri lah, saya public figure di tengah keramaian umum rame-rame kayak gitu, saya malu gitu. Makanya pas dia bilang, oh hutang, ya udah sini saya bayar berapa gitu, tapi kamu berhenti. Ya dia nggak berhenti, ada 3 jam kali. Neng dari saksian Neng kemarin katanya ada yang berbeda dan sepertinya Ya, katanya ada yang Neng mau dilaporkan juga terkait ada kesaksian palsu. Silakan. Kalau memang kesaksian saya salah, silahkan laporkan. Tapi kalau itu bisa berbalik, ya jangan salahkan saya, gitu loh. Karena apa? Maksudnya gini, saya dapat apa dari ini? Saya dapat apa? Maaf ya, terkenal udah juga gitu. Ini juga yang manggil teman-teman media bukan saya kan? Bukan kan? Nggak ada yang manggil. Gak ada yang manggil gitu loh. Karena jadwal sidang. Karena jadwal sidang. Ya udah gitu loh, saya nggak ada kayak pengen rame-rame. Saya udah cukup, udah saya udah jadi ibu rumah tangga juga. Mungkin pihak sana nggak tahu. Tapi kemungkinan Mas Didi jadi saksi atau dalam sidang ini seperti apa? Ada nggak? Waduh, itu Nggak ada bukan ya? kapasitas saya mas. Kapasitas saya cuma jadi saksi. Dan menurut saya sebaiknya ini diselesaikan dengan hukum yang berlaku, adil dan bijaksana, jujur, juga tidak ada yang dibuat-buat. Secara hukum ya, bukan secara kekeluargaan ya? Nggak ada ya? Mereka tidak pernah ada minta maaf soalnya. Iya, sama korban nggak pernah ada minta maaf atau nggak pernah ada gimana obrolan, chatting, yang ada ngancam-ngancam. Maghrib dah. Ya, Oke, Neng makasih ya Neng. makasih ya. Boleh, maghrib Ada nggak biasa banget ada kamu di tempat seperti ini, tapi mungkin boleh dijelaskan. Saya sebagai saksi aja. Iya. Saya ada di kejadian. Ya Cita tuh bukan siapa-siapa juga. Datang cuma jadi saksi. Sekarang datang nemenin teman saya yang jadi saksi. Dan mungkin boleh di-spill sedikit nih, kemarin kronologinya seperti apa sih, Teh? Aduh, panjang banget ya. Singkat aja, singkat. Singkatnya, saya ada di sini sampai saat ini setahun setengah. Saya fight sama teman-teman saya itu karena ada bayi yang diludahi. Udah titik di situ. Jangan diputar-putar, nggak ada peludahan. Terus nggak apa? Saya buat cerita itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya pertaruhkan nama saya. Ngapain? Kalau saya sekarang cerita, saya pertaruhkan nama saya. Itu pemukulan itu ada, pengerusakan handphone teman saya ada. Kenapa bisa masuk sini? Ya karena memang itu ada, dan buktinya sudah dipegang jaksa. Jadi teman-teman media boleh lihat langsung karena ini pengadilan umum. Teh, tadi sempat diberikan pertanyaan apa aja, Teh? Enggak, saya tadi nemenin teman saya jadi saksi. Minggu lalu saya kesini jadi saksi. Oke, waktu Teteh jadi saksi, mungkin seperti apa Teh prosesnya? Prosesnya ya lumayan kaget juga sih. Kan pertama kali. Awam juga, saya kan bukan lulusan sarjana hukum. Jadi ya datang jujur apa adanya. Dan mungkin yang Teteh perjuangin apa sih, Teh? Ini kan bicara bukan sekedar udah meludahi, adakah harga diri yang tercoreng? Jangan menormalisasi hal yang tidak beradab. Satu, pelecehan kepada perempuan, apalagi kepada anak. Itu penting.
masalah ibu bapaknya berantem masalah hutang itu bukan alasan dia untuk meludahi anak di muka umum, bukan alasan. Mau hutangnya seberapapun bisa diomongin karena mereka berteman. Dulunya berteman, mereka berteman baik. Ada nggak cara untuk berkomunikasi? Bisa dong. Kenapa harus dengan mempermalukan di muka umum? Kan bisa diomongin secara kekeluargaan. Terus ada juga kalau misalkan mau hukum, ada namanya hukum perdata. Kenapa bisa dihukum pidana? Karena ada buktinya. Artinya tindakan pidana ini adalah buntut dari Iya, jangan sampai hutang bilang piutang itu. saya kriminalisasi. Apa kata dia bilang? Kriminalisasi. Kriminalisasi. Saya siapa? Saya siapa gitu loh. Terus bawa suami saya. Suami saya juga nggak ada hubungannya, malah saya larang dia. Ngapain? Karena gak ada urusannya sama dia. Tapi dia datang, dia mau. Kalau misalkan dipanggil sama hakim, dia mau. Karena apa? Suami saya membela kebenaran secara terang-terangan, bukan backup. Bukan backup ya, karena ini kebenaran. Terus sedikit lagi deh, kabarnya ketika kejadian Teteh sempat terkena juga pemukulan, benar nggak sih? Enggak, saya cuma dihina aja soal mandul apa gitu. Teteh akan mengkasuskan yang beda. Saya lebih ke kasusin Paul sih, karena CCTV-nya hilang. Jadi barang bukti itu cuma dari layar CCTV, rekaman dari handphone. Recordernya hilang. Katanya rusak. Tapi rusaknya itu sebulan setelah kejadian. Itu kan aneh. Makanya nih untuk Resto Paul sama Pondok Indah Mall jangan macem-macem gitu loh. Ini negara-negara hukum. Artinya ada upaya untuk menutupi bukti itu gitu ya. Kenapa? Pertanyaan saya gitu aja. Kenapa kalian rusak? Sedangkan ada videonya di jaksa. Ada video loh dari layar. Ada video CCTV tapi lewat handphone. Tapi kondisi anak kecil yang diludahi itu sekarang gimana? Ya parah, trauma berat. Trauma sampai sekarang saya tuh ngamanin mereka di rumah saya. Karena ancamannya tuh dibunuh dan segala macam. Ya gimana saya nggak sedih gitu loh, gimana saya nggak khawatir, ya udah pasti saya mending di rumah saya gitu loh, aman gitu. Artinya sampai harus ditangani pihak profesional teh untuk. Iya, ada psikologi juga, kami sempat ke Komnas Anak juga. Dan kalau memang misalkan teman-teman semua penasaran, silahkan datang ke Komnas Anak. Kita udah pernah ke Komnas Anak, dia sampai trauma segala macam, sampai nggak mau digendong lagi sama orang lain. Umur berapa teh? Hah? Umur berapa? 7 bulan diludahin. Untuk apa saya coba? Untuk apa? Saya nggak dapat apa-apa di sini. Tapi yang saya dapat adalah rasa kemanusiaan. Jadi tolonglah ini jangan rame-rame kriminalisasi apa. Saya nggak punya hak. Saya nggak punya kapasitas itu gitu. Dan terakhir teh, keinginan Teteh dan mungkin teman Teteh untuk membicarakan orang tersebut atau seperti apa? Ya hukum seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang sampai nggak ada CCTV lah, apalah segala macam. Pemukulan itu memang ada. Pengerusakan itu ada. Apalagi peludahan bayi. Saya lihat langsung, kalau nggak saya nggak di sini kok, setahun setengah. Capek banget ngurusin ini. Apa aja yang dirusakin nih? Hah? Apa aja yang dirusakin? Handphone. Stroller diambil. Stroller bayi diambil. Stroller bayi diambil. Dikata-katain miskin. Depan banyak orang. Apa haknya coba? Pasti semua teman-teman media juga kalau gerem pasti. Punya anak kan di rumah. Gimana kalau anaknya diludahin? Saya kalau anak saya diludahin saya nggak terima. Ya ini yang terjadi gitu. Terima kasih banyak.